Oke, selamat pagi semuanya. Bianca, Raquela, Annabel, Marvel, Aaron, Fadli. Oke. Ini yang hilang siapa nih? Ini dia kan sakit. Yang belum ada siapa nih? Prisil ya? Prisil belum ada ya? Iya, Pak. Oke. Tapi tadi ada nggak? Ada. Ada ya, oke. Mungkin ke disconnect. Aaron, Fadli, bisa dinyalakan kameranya? Oke. Saya ada kirim PowerPoint yang akan mau saya bahas hari ini di WA Group. Itu masih kosong. Jadi akan nanti ada beberapa yang saya pilih dan beberapa lagi sisanya kalian harus mengerjakan. Jadi biar enak nanti kalian bisa lihat di PowerPoint-nya yang mana yang mau ditanyakan, nanti akan saya bahas. Untuk coretannya nanti seperti biasa akan saya upload di Google Classroom. Oke? Aaron, Fadli, masih belum? Oke, nanti saya cek lagi belakangan. Moga-moga segera bergabung. Oke. Bentar, nih hostnya ke saya lagi. Saya harus ke depan lagi. Oke. Suara saya cukup kedengaran di sana? Aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Aaron nama Fadli masih belum muncul. Oke, saya lanjut. Kemarin kita udah bicara tentang kedudukan titik, garis, dan bidang di dalam ruang. Ingat lagi ada beberapa hubungan. Titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, kemudian ada bidang dengan bidang. Itu sebagai teori dasar. Lalu untuk hari ini saya masuk tentang jarak. Ini ada perhitungannya. Oke. Sudah muncul di sana? Udah ya? Oke, saya buat full screen. Jarak antara titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ini saya bagi menjadi dua. Ini bagian yang pertama. Oke. Ini sudah pernah saya singgung. Manakah yang merupakan jarak dari titik ke garis pada gambar berikut? Kira-kira gimana? Jarak dari A ke garis M. Jarak dari titik A ke garis M. Ini gimana? Yang mana sih? Yuk, silakan. Apakah ke ujung sini? Apakah ini yang pertama? Ataukah yang ke ujung sana? Yang kedua? Ataukah ke tengah-tengahnya? Yang mana yang benar? Ya, ini masih belum ada yang benar ya. Yang benar adalah kalau yang jarak itu kita tarik dia tegak lurus. Nah, yang keempat, yang ini yang merupakan jarak paling pendek. Pokoknya prinsipnya itu sih. Oke. Kalau dari B ke garis G gimana? Sama ya. Jaraknya adalah yang terdekat. Dia harus tegak lurus. Ini titik terhadap garis. Untuk mengerjakan masalah jarak titik di dalam ruang, itu kita akan ubah dia ke dalam dimensi 2, sehingga melihat dia sebagai titik ke garis. Karena akan lebih
mempermudah. Sampai sini aman ya. Konsep yang namanya jarak itu seperti apa? Ada yang mau ditanya? Oke, saya lanjut. Nah, misalkan titik B terletak di dekat garis G seperti gambar di bawah. Yang dimaksud dengan jarak suatu titik B ke garis G adalah lintasan terpendek dari titik B ke garis G. Panjang lintasan terpendek diperoleh dengan menarik garis dari titik B tegak lurus memotong garis G. Seperti ini. Misalkan titik potongnya adalah titik C. Jarak dari B ke C itu yang disebut jarak. Paham? Tadi ya. Prinsipnya dia adalah tegak lurus. Nah, sekarang ini. Yang mana yang mau saya contohin? Kalian pilih. Pilih 3 deh, pilih 3. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuk 8 cm dan O merupakan perpotongan antara garis EG dan HF. Tentukan jarak titik dan garis berikut. Oke. Kita kasih nama dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Memiliki panjang rusuk 8 cm. O merupakan perpotongan antara garis EG dan HF. Berarti O ada di atas. Ini adalah titik O. Silakan pilih 3 dari A sampai J yang mana yang mau kita bahas bareng-bareng. Mau yang mana nih? J. J. Oke, ada lagi? 2 lagi. F. F. Ada lagi? Atau udah cukup 2 aja? Mana? Oke, cukup 2 aja berarti ya contohnya. Bagus. H. Coba H. Hah? H. H. H apa A? H. Hotel ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Udah. Oke. Ini ada seperti ini. 1, 2, 3. Ya. Sebelum ke sini, mungkin saya kasih bentar. Ini catatan tambahan. Ini catatan tambahan, ada yang namanya nanti dalil proyeksi ya. Oke. Misalkan pada segitiga sembarang. Ini kalau kalian udah belajar vektor ya harusnya lebih oke sih. Ini A, B, C. Misalnya C ini saya proyeksikan ke AB. Berarti jatuhnya ini kan, C aksen kan. Oke. Misalkan, kalian tahu kan aturan cara penamaan segitiga? Tahu nggak? Sisi yang terletak di depan AC namanya sisi AC ini disebut sebagai sisi, yang saya salah tadi.
AC ini disebut sebagai sisi B kecil gitu ya. CB ini disebut sebagai sisi A, dan sisi AB ini disebut sebagai sisi C. Jadi kan terletak namanya itu yang di depan sudutnya. Nah, sedangkan A sampai C aksen ini itu X. Misalnya, proyeksinya. Cara mencari X gimana? Ada yang tahu? Udah pernah dapat? Udah pernah dapat belum? Ya, belum pernah dapat? Kalau belum pernah dapat, tinggal lihat aja. Ini bahkan dipakai banyak di sini. Perhatikan, ini kan X-nya di sisi kiri nih. Berarti yang mengapitnya B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang sisi yang satunya per ini kan udah pernah dapat belum? Belum kayaknya. Hmm? Belum kayaknya. Belum. Per 2 BC. Kalau misalnya kalian mau nyarinya yang sini nih, Y. Berarti kalau nyari Y gimana? B pangkat 2 jadi A pangkat 2 bukan? Ya, yang mengapit apa? Yang mengapit Y ini. A sama C. Ya, jadinya apa? A pangkat 2 terus C pangkat 2 kurang B pangkat Oke, bagus. Per 2 AC ya. ya. Ini kalau mau tahu lebih lanjut pembuktiannya, mungkin nanti bisa ketika kita belajar apa tuh namanya? Belajar yang segitiga dan aturan-aturannya gitu. Ya. Tadi ini A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 8. Oke. Ini O. Tadi yang kalian minta jarak dari F ke BH. F-nya udah ada nih ya. BH-nya udah ada belum? Belum. Belum. Kalau belum ada, ya kita buat aja untuk mempermudah. Ya. Berarti jaraknya gimana? Untuk mempermudah, dari gambar 3 dimensi, keluarkan menjadi gambar 2 dimensi. Misalkan ini dari F ke BH. Oke, kita mau cari ini kan. FB, FH,
Kita hubungkan. Ya. Kalian bisa lihat dan bayangkan bahwa segitiga FBH itu segitiga apa sih? Bisa kebayang nggak? Coba deh dibayangin di dalam kubusnya segitiga FBH itu segitiga apa? Siku-siku. Siku-sikunya di mana? F. Siku-siku di F. Yang lain aman bisa membayangkan? Ini segitiga siku-siku di F. Oke. Bisa tahu nggak panjang FB berapa? FB 8. FH? 8 akar 2. Berapa? 8 akar 2. Diagonal sisi ya. 8 akar 2. BH? 192. Berapa? Akar 192. Ya. Diagonal ruang kan? Berarti 8 akar 3 ya? Bisa bayangin nggak nih? Ini yang agak susah bayangin nih. Yang jadi masalah juga saya nggak bisa ngajarin membayangkan. Coba deh di dalam kubus itu, bayangin dulu nih, oh dari F ke BH. Kita tarik dulu keluar, jadi 2 dimensi. F ke BH, berarti saya gambar F-nya, dan garis BH-nya. Kita hubungkan. Oh, itu FBH itu segitiga siku-siku kok. Kan siku-sikunya di F. Kan BF dengan FH tegak lurus kan? Panjangnya kita bisa cari ini. Panjang FB 8 karena rusuk. Kemudian panjang FH 8 akar 2 diagonal sisi. BH 8 akar 3 karena diagonal ruang, atau mau dihitung. Tadi 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 dikuadratin, berarti akar 192. Berarti 8 akar 3 sama aja. Sampai sini oke? Oke gak nih? Jangan diem aja nih. Ini agak rumit. Kalian harus jawab dulu baru saya mau lanjutin. Oke? Oke. Ya. Yang kita mau cari yang apa sih? F ke BH. Berarti ini kan yang kita mau cari kan? Jaraknya kan? Kalau segitiganya masih segitiga yang bagus-bagus nih, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, biasanya kita pakai luas aja gitu untuk mempermudah mencarinya. Oke. Berarti saya pertama meninjau segitiga siku-siku dengan alas BH. Berarti 8 akar 3, tingginya berapa? Kalau alasnya yang ini nih, tingginya yang X. Sama dengan, sekarang kalau saya alasnya yang ini nih, BF, berarti tingginya yang mana? 8 akar 2. Karena itu sebenarnya kayak segitiganya dibuat jadi berdiri begini kan. Ini F, ini B, ini H gitu kan. FB 8, FH 8 akar 2, ini 8 akar 3. Yang kita mau cari ini kan, X. Lurus. Berarti kan ninjau segitiga sama aja kan luasnya, cuma satu alasnya 8 akar 3 dengan tingginya X, yang satunya alasnya 8 kali 8 akar 2. Sampai sini paham? Paham, Pak. Lalu ini bisa sederhanakan kan? Ini 8 juga boleh saya sederhanakan kan?
Berarti X sama dengan 8 akar 2 dibagi akar 3. Bisa merasionalkan? 8 akar 6/3. Berarti jadinya 8/3 akar 6. Sampai sini, oke. Sampai sini, oke. Oke, Pak. Dah, saya lanjut ya ke pertanyaan tadi yang kedua. Kalian mintanya dari O ke AG. Berarti ini A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi O itu sebagai atas, pusatnya. Ini O ke AG. AG-nya udah ada belum? Belum. Berarti kita buat aja nih gambarnya. Terus bongkarnya gimana? Berarti ini O ke AG. Kita buat gitu aja dulu. Kita hubungkan. Kita hubungkan. Kita mau mencari ini kan? AO berapa AO? AO berapa AO? Bingung? Atau saya kecepatan? Ini kan 8. 8. 8. 8/3. Berarti kalau nyari AO, makanya apa? Segitiganya. A, E, O gitu kan? AE berapa? 8. EO berapa? 4/2. 4 akar 2. Berarti kalau mau nyari AO, akar dari 96. 64 ditambah 32 ya. Akar 96 jadinya 4 akar 6. Betul nggak? 16 kali 6 kan? Berarti ini 4 akar 6. OG gimana? 4 akar 2. 4 akar 2. AG berapa? 8 akar 3. 8 akar 3. Nah, ini segitiga apa? Sembarang. Sembarang ya? Bentar. Saya revisi dulu. Yang ini bukan per 2BC ini. Ini per 2 kali yang di bawahnya. Kalau yang 2 itu mah teorema aturan cos. Saya ulang ya, dari proyeksi tadi prinsipnya gini. Yang mengapit kalau mau cari X berarti kan B sama C. B kuadrat plus C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali terhadap apanya? Terhadap C gitu. Yang Y yang mengapit A sama C, A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat bagi 2 kali terhadap apa ya? Terhadap C-nya. Kayak gitu. Oke, saya revisi tadi. Makanya saya belum terlalu yakin sekarang ini. Nah, ini gimana? Ini segitiga apa?
Siku-siku sama kaki sama sisi sembarang. Sembarang. Ya, kalau segitiga sembarang, ya berarti kita Ini halaman berapa ya, Gus? kita butuh pakai Ini yang 106. dalil proyeksinya. Mau cari yang mana? Yang kirinya atau kanannya nih? Kanan. Misalnya saya nyari P-nya ya. Ini P ini. Dari sini sampai sini. Berarti kalau nyari P gimana? Yang mengapit dikuadratin. 4 akar 2 kuadrat. Ya, 4 akar 2 kuadratin ditambah 3 dikuadratin dikurang 4 akar 6 dikuadratin per 2 kali 8 akar 3. ya, 8 akar 3. Udah, di bawahnya doang. Jadinya berapa tuh? 32. 32 tambah 192. 192 kurang 96 ya. Per 16 akar 3. Hasilnya jadi hasilnya jadi 128. 128 per 16 akar 3. Jadinya Delapan 8 per akar, disederhanakan lagi, 8 per 3 akar 3, gitu ya? Udah selesai belum? Udah selesai belum? Belum. Kita mau cari siapa? X. X. X-nya pakai apa? Pythagoras. Pythagoras. Pythagorasnya apa? Akar dari Akar 2 kuadrat. 4 akar 2 dikuadratin, dikurang 8 per Per 3. 3. Per 3. per 3 kuadratin. Jadinya berapa? Akar 32. berapa? 32. 32 dikurang 64 per 3. berapa? 64 per 3. Ya, 64 per 3. Jadinya 32 kali 3 96. 96 dikurang 64 32 ya. Oke. Terus gimana? Berarti 4 akar 2 per akar 3. Dirasionalkan. 4 per 3 akar. Udah. Biasanya kalau pakai dalil proyeksi itu kalau segitiginya sembarang. Prisil udah ada, Prisil? Prisil? Masih belum ada. Oke, ini saya lanjut ya. Perhatikan soal yang sama seperti tadi. Tapi kalau kalian bisa melihatnya dari sisi yang lain, soal yang tadi itu menjadi tidak terlalu bikin pusing hitungnya gitu. Ini O. Dia minta dari O ke AG. Oke. O ke AG. Kalian bisa
bisa bayangin nggak bahwa OAG itu adalah segitiga tumpul? Kelihatan nggak di situ di gambar? Kelihatan. Berarti kan segitiga begini kan ya? Ini O, ini G, ini A. Ini tapi kalau udah expert ya, kalau udah bisa membayangkan diutak-atik, ini nggak ada masalah. Nah, kan kita mau cari O ke AG. O ke AG ini dong. Tegak lurus kan. Ini X. Udah. Kalau segitiga tumpul, AGO, alasnya berapa, tingginya berapa? Tingginya yang ini kan? Betul nggak? Bisa bayangin nggak? Bahwa segitiga AGO itu berarti alasnya yang ini nih, GO, berapa nih? GO panjang berapa? Akar 2. 4 akar 2 dengan tingginya AE. AE berapa? 8. 8. Nah, jadi nanti pakai luas juga nih. Alas kali tinggi. Ini juga GA-nya, alasnya berapa GA? 8 akar 3. 8 akar 3. Ini tingginya kan, X kan? Berarti setengah kali 8 akar 3 kali X sama dengan setengah kali 4 akar 2 kali 8. Sederhanakan. 8 juga sederhanakan. Berarti X sama dengan 4 akar 2 dibagi akar 3. Kalau dirasionalkan, 4/3 akar 6. Sama nggak jawabannya? Sama nggak jawabannya? Sama. Sama. Sekali lagi, ya kalian harus bisa melihatnya dulu nih. Kalau kalian lihatnya masih bingung, mungkin awal-awal ya kalian menggunakan dalil proyeksi. Tapi kalau kalian sudah bisa melihat dan membayangkan lebih lanjut, oh ini segitiga tumpul kok, dan kalian udah tahu konsep-konsep dari yang sebelum-sebelumnya, kan SMP udah tahu tentang segitiga, luasnya, gitu-gitu kan. Nah, ini bisa dipakai, kalian bisa melihat bahwa segitiga AGO itu adalah segitiga tumpul, dan oh ya udah, pakai luas aja. Itu boleh juga. Sampai sini ada yang mau nanya? Selalu yang saya tekankan adalah saya nggak bisa cara ngajarin kalian bisa membayangkan. Itu saya nggak bisa. Tapi kalau kalian sering melihat sendiri sudut pandangnya ya kalian bisa dapat gitu loh. Kan nggak mungkin saya ngajarin membayangkan. Misalnya kalian belum pernah melihat gajah, terus saya ngomong gajah itu adalah binatang yang besar, hidungnya panjang, kakinya 4. Setiap orang akan berbeda-beda jadi visualnya gitu loh. Nah itu yang saya nggak bisa. Tapi kalian kalau sering mengerjakan soalnya, melihat ini itu, saya yakin kalian dapat. Karena konsep segitiga harusnya udah dapat dari kelas tingkat sebelumnya gitu kan. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Jadi OKG secara dalil proyeksi. Tadi saya ada revisi sedikit yang dalil proyeksi yang saya tulis sebelumnya. Lalu bagaimana kalau melihat itu sebagai suatu segitiga tumpul dan menggunakan luas? Hasilnya akan tetap sama. Udah? Lanjut. Yang ketiga pertanyaannya adalah diminta dari F ke AO. A, B, C, D,
E, F, G, H. O-nya di atas. AO-nya udah ada belum? Kita buat saja AO. Dia minta dari F ke AO. Oke, ada yang punya ide bagaimana? Silakan. Segitiga AFO itu segitiga apa? Tengahnya sama kaki. Iya, berarti segitiga Siku-siku. siku-siku. Siku-sikunya di mana? Oh, Di O atau di F? oh. Di F atau di O? Nah, ini ada Pak. Oh. Yakin di O. Ya. Nah, itu ada yang masih miring-miring. Ini siku-siku di mana ya? F ke AO. Bikin aja dulu F, AO. Kan sketsa aja untuk membantu. Siku-sikunya di mana nih? Oh, Ini kita mau cari nih. Oh. Siku-sikunya di oh. Bukannya di F, Pak. Nah, kan ini. Di F ke di O. Atau oh enggak, ini masih segitiga sembarang itu. Dia deh, Pak. Hah? Iya. Siku-sikunya di F. di O apa di F? Ini sering salah nih. Salah naruh siku-sikunya nih, masalahnya nih. Kalau saya bantu satu garis ini lagi, bisa lebih kelihatan nggak? Harusnya siku-sikunya di mana? Oh. Siku-sikunya di sini ya. Kan segitiga AFH, segitiga sama sisi tuh. Oh, tengah-tengahnya kan, ditarik dong tegak lurus. Tapi secara mata, ngelihat biasa, itu orang bisa salah bilang bahwa siku-sikunya di F. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi kalau mau gambar ya udah langsung gambarnya. Kalau mau gambar segitiga siku-siku ya beginilah. Ini siku-sikunya di O. Ini F, ini A. Kalau mau gambar segitiga siku-siku. F ke AO udah tegak lurus belum? F ke AO udah tegak lurus belum? Ini kan F kan? Ke AO udah tegak lurus belum? Udah. Berarti jaraknya berapa? Kalau udah tegak lurus F ke AO ya berarti jaraknya FO kan? FO berapa? 4/2. 4/2. Ini kalau bisa melihat, tapi kalau tidak, ya seperti biasa tadi, kita lakukan saja perhitungan. Kita lihat sama nggak sih? Oke, kita isi dulu nih panjang-panjangnya. AF berapa panjangnya? AF 8 akar 2 kan? Tadi panjang sisinya 8 kan? FO berapa?
4 akar 2. 4 akar 2. AO berapa? AO tadi ngitungnya pakai AEO ya. Ini E, ini A, ini O. Pakai yang tadi ini. Ini 4 akar 2. Ini 8. AO-nya berapa tadi? 4 akar 6. 4 akar 6. Ini 4 akar 6. Terus ya udah pakai aja dari proyeksi. Mau nyari yang mana? Mau nyari yang kirinya atau yang kanannya? Kirinya atau yang kanannya? Tadi kan kanan. Saya pakai yang kiri deh ya. Ini P misalnya. Berarti nyari P-nya berapa? Yang mengapit 8 akar 2 dikuadratin. Woi, jawab, woi. Orang ada banyak di sini, woi. Diem-diem baik. Bapak, Ya, Pak, kita eh, ya, Pak tadi Aing baru gabung soalnya tadi nge-update-nya lama banget. ya udah oke. Nanti nonton aja rekamannya ya. Ya, Ini lanjut dulu. Ini P, kita mau cari P, berarti gimana? 8 akar 2 kuadrat. Langsung aja. Berapa 8 akar 2 kuadratin? 128. 128 tambah 6 dikurang 32 ya. Per 2 kali 4 akar 6. Hasilnya berapa? Enam 4 per 8 akar 6. 64. Ini 192 per 8 akar 6 ya. Berarti berapa tuh? 24 per akar 6. Oke, kalau mau nyari X-nya? Berarti akar dari, Dirasionalin, Pak. biarin aja deh. Kan masih mau dihitung lagi. Daripada ntar rasionalin, kuadratin lagi. Oh. Lama. Belakangan aja kan kita mau nyari X kan, bukan nyari P kan. Boleh, dirasionalin boleh, bukan yang enggak. Nih. Mau dirasionalin. 8 akar 2 kuadrat. Langsung aja, langsung. 8 akar 2 dikuadratin. 28. 28 dikurang. Berarti 24 kali 24 bagi 6 gitu ya. Ini 4. Berapa tuh? 128 dikurang. Berapa? 96. Hasilnya akar 32 ya. Berarti 4 akar 2. Kalau kalian punya penglihatan yang oke, kalian bisa tahu nih langsung jawabannya 4 akar 2. Kalau kalian ragu dengan penglihatan kalian siku-sikunya di mana, saran saya jangan sekali-sekali nebak, tapi harus dibuktikan. Itu yang paling penting. Kalau kalian tadi lihat A, F, O, itu pasti akan ragu. Secara intuitif, kalian akan bilang siku-sikunya itu di F. Secara intuitif, kalian akan bilang siku-sikunya di F. Tapi secara pembuktian itu salah. Siku-sikunya harusnya di O. Kita lihat aja, misalnya kita bongkar sebagai dia kan segitiga sama kaki kan ya.
segitiga sama sisi malah. Nah, ini A, F, H. O-nya di tengah-tengah kan? Nah, ini O. Otomatis siku-sikunya di sini dong. Udah. Ini bahasan agak lumayan. Lumayan pusing. Tapi kalau kalian udah oke, ya oke, mantap. Udah, ini saya udah bahas 3. Berarti nanti sisanya kalian coba kerjakan. Saya lanjut ke contoh 2, balok. Diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti kasih nama dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang AB 10 cm. Panjang BF, berarti tingginya ya 5 cm. Sama aja panjang GC. BC 3 cm. Hati-hati dengan balok. Ya, ukurannya beda-beda. Jadi letaknya juga penting nih. Jangan sampai salah. L merupakan titik tengah ruas garis HG. Berarti ini ada L yang merupakan titik tengah dari HG. Sekarang pilih 2 dari 5 ini. Mau yang mana? Pilih 2 dari 5. Atau ya udah, tidak perlu contoh. Mau coba sendiri lebih bagus. Prinsipnya sama kok tadi. Pokoknya dari 3 dimensi bongkar dulu. Enggak. Dadu. Oke, mau yang dadu. L ke BH. Ada lagi? Atau udah cukup satu aja? C, Pak. Oke, yang perlu diperhatikan adalah ini pertama-tama ini balok. Jadi ukurannya beda-beda, tidak seperti kubus tadi. Jadi setiap unsurnya tidak dengan mudah kita langsung menentukan bahwa oh diagonal sisinya adalah R akar 2, diagonal ruangnya adalah R akar 3. Tidak seperti itu, karena setiap diagonal sisinya mungkin beda-beda. Oke, kemudian ukurannya juga diperhatikan. Ini 10, 3, 5, letaknya juga di mana ya, kalian harus baca dulu dari soalnya. Ya. Ini L ke BC dan L ke BH. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. L-nya di sini. Ini 10, ini 3, ini 5. Oke, yang pertama L ke BC. L ke BC. Berarti LBC gimana? Sebut ini aja lah ya. Bisa lihat segitiga yang terbentuk gimana? Berarti ini ada L, kita mau ke BC. Kita cari ini L ke BC. Yang kita mau cari.
BC berapa BC? Tiga. BC 3. LC 5 akar 2. Hmm? 5 akar 2. 5 akar 2. Dapatnya dari mana? Kalau kita potong setengah kan sama aja 5. Ya, kita pakai ini ya. L, G, C. Ini 5. Ini 5. Berarti ini ya 5 akar 2 gitu kan. Kan siku-siku di G kan. LB gimana? Akar 59. Dapatnya dari mana? 5 akar 2 kuadrat tambah 3 akar 2. 3 kuadrat di akar. Berarti segitiga siku-siku dong. Siku-siku di mana kalau kayak gitu? Bisa buktiinnya dari mana gitu? Dijelasin aja. Kasihan yang belum tahu maksudnya. Yang C-nya ada kan siku-siku. C-nya Siku-siku. siku-siku. Yakin? Iya, Pak. Analis kayaknya nggak setuju atau masih bingung. Pak, kayaknya nggak setuju. Coba sekarang yang nggak setuju cari BL-nya gimana? Dari panjang LB itu. Ya cari panjang LB gimana? Apa-apa, ini kita diskusi. Ini masalahnya ya kudu dibayangin masing-masing. Bener nggak ya Marvel ya? Kayaknya bener deh. Tapi kayaknya enggak deh. Itu yang bikin pusing tuh. Kita mau cari LB. Marvel kenapa bisa bilang siku-siku di Cevel? Soalnya kan B selalu tegak lurus sama bidang DCGH. Jadi kalau garisnya kemana aja tetap siku-siku. Nyambung nih yang lain nih. Alasannya Marvel udah sangat bagus dan sangat benar. Nggak ngerti. Nggak ngerti. BC, perhatikan garis BC itu tegak lurus dengan bidang CDHG. Bayang nggak? Garis BC, ini kan dia tegak lurus dengan bidang ini kan? Yang belakang nih. Kebayang nggak? BC tegak lurus kan sama mereka kan? Apa? Otomatis BC akan tegak lurus terhadap semua garis yang terletak pada bidang DCGH. Misal, ini handphone saya sebagai bidangnya. Ada pen saya di sini. Ini dia tegak lurus nggak? Tegak lurus dong. Ya. Oke, sini ya. Berarti kalau ada garis apapun yang di pada bidang ini, pasti akan tegak lurus dengan garis ini. Dengan pen ini. Bisa bayangin nggak? Kalau garisnya miring juga tetap tegak lurus. Kok miring? Ya kalau miringnya gimana nih? Kalau menyon begini kan dia nggak tegak lurus. Kan dia tegak lurus pasti siku-siku. Ini nih, misalnya pulpen ini adalah garis BC. Dan handphone saya ini adalah bidang DCGH. Kan udah tahu nih, BC itu tegak lurus dengan bidangnya kan? Di pojokan kan? Tapi maksudnya kok dia
tegak lurus sama LC. LC kan miring tuh garisnya. LC terletak pada DCGH nggak? Iya, tapi Ya udah. miring. Kamu- Walaupun miring tapi tetap di bidang yang sama, tetap tegak lurus. Kamu ada sesuatu nggak di rumah untuk buat jadi praktek deh? Maksudnya untuk dilihat gitu. Ini misalnya bidangnya seperti ini, ada tegak lurus ini, mau garis yang di bawah ini, asal ada garis mau ke sono, kemana juga. Selama di bidang yang ini, pasti akan tegak lurus dong sama dia. Bisa bayangin yang lain? Iya, Pak. Yang lain aman? Ya, Marvel, sangat betul alasannya, dan sangat benar. Ini tegak lurus di sini juga nih. Tapi sekali lagi adalah kalian harus bisa membayangkan. Sebenarnya kalau soal yang tadi yang kubus itu tuh kenapa nggak bisa kayak gini? Kasusnya sama apa? Lagi. Soal yang sebelumnya, Ya kasusnya sama atau beda? yang ini iya ya. Kan dia minta Tuh. dari AF, Dari AF tegak lurus sama EFGH nggak? apa? AF tegak lurus sama EFGH nggak? Hmm, Ini bidangnya nih, atas nih. Ya kan? AF-nya gimana? AF-nya miring begini kan? iya, Tegak lurus nggak? enggak Yang, ya. yang tegak lurus yang BF-nya kan? Berarti AF tuh sebenarnya tegak lurus sama BCGF. Yang enggak juga lah. Seharusnya. Yang enggak juga lah. BCGF kan tegak di samping begini. Ya, samping begini. Yang ono, dia begini kan? Miring kan? Bukan tegak lurus begini kan? Yang tadi miring juga. Miring apaan sih? BC, lihatnya garis BC, lihatnya garis BC. BC sama bidang DCGH. Lihatnya garis BC nih. BC tegak lurus nggak sama DCGH? Nggak jadi deh. Ya, udah. Oke, ngerti. Ini harus sambil dibayangin nih. Udah. Nggak apa-apa, ini biasa kok terjadi perdebatan sudut pandang itu biasa. Yang penting adalah yang benar bagaimana. Alasannya apa? Sangat wajar. Jangan ngomong pakai perasaan saya begini atau saya lihatnya begini, itu nggak ilmiah. Kita berdebat secara alasan aja gitu, misalnya matematis. Oh ini alasannya gini gitu. Nggak apa-apa, salah melihat itu biasa. Saya juga bisa aja salah lihat, saya bisa aja salah lihat. Oh ini ya, tapi kalian silakan aja mendebat gitu, nggak ada masalah. Udah, karena dia itu tegak lurus, berarti kan ini segitiga siku-siku. Berarti bisa dong cari BL-nya itu, ya udah pakai Pitagoras aja. Saya bongkar jadi segitiga siku-siku biar lihatnya lebih enak. Ini C, ini L, ini B. Siku-siku di C. Bahkan dia mintanya L ke BC. Kalau kalian bisa melihat ini adalah tegak lurus, ya berarti jaraknya adalah LC, 5/2. Tapi kalau mau dihitung dulu boleh nggak? Boleh. Berarti kalian harus mencari BL-nya dulu. BC kan 3. Berarti BL-nya berapa nih? Akar 59 ya? Akar 59. Berarti gimana? Ya cari lagi tadi, pakai dari proyeksi. Ini adalah yang repot kalau yang masih belum bisa melihat, jadi kerjanya berkali-kali. Padahal kalau bisa melihat, hasilnya bisa langsung. Cari dulu P. Berarti berapa? 59 ditambah 9 kurang 50 per 2 kali
3. Berapa tuh? 18. 18 bagi 3. 18 bagi 6, 3. Oh, ini dapatnya bagus. P-nya 3. Berarti X-nya berapa? Akar 59 dikurang 9. Jadi akar 50. Berarti 5 akar 2. Nah, dapat. Kalau kalian bisa melihat langsung, L sudah tegak lurus dengan BC, berarti jaraknya 5 akar 2. Sampai sini oke. Sampai sini oke. Ini L ke BC ya. Sekarang L ke BH. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini 10, 3, 5. Di sini ada L. Dia minta dari L ke BH. Berarti BH-nya kita buat. Bisa melihat dia sebagai apa? Tadi udah saya kasih contohnya. L ke BH. Lihatnya sebagai apa nih biar enak? Kan aslinya gini nih, L, BH. Kalau kalian sudah bisa melihat dan terbiasa, itu adalah segitiga tumpul tuh. Ini H, ini L, ini B. Ini kalau diterusin, tegak lurus nggak? Ini tegak lurus nggak? Enggak. HG tegak lurus bidang BCGF nggak? Enggak. HG, Iya. berarti otomatis HG tegak lurus dengan semua garis yang ada di BCGF dong. Kan BG ada di BCGF, berarti HG tegak lurus juga dengan BG kan? Jangan bingung saya ngomong gimana ya. Yang bingung mendingan tanya langsung deh. Motong. Tadi Bapak bilang HG tegak lurus dengan BG kan? Sebelumnya dulu, teorinya dulu. AG tegak lurus enggak dengan BCGF bidang? Iya. Iya, itu setuju. Tegak lurus dong. Berarti HG akan tegak lurus dengan semua garis yang terletak di bidang BCGF kan? Nah, BG kan terletak di BCGF. Berarti otomatis HG juga tegak lurus dengan BG. Nah, ini HG tegak lurus dengan BG kan? Iya. HL berapa HL? Separohnya kan? Yang kita mau cari apa sih? L ke BH. Bapak mau nanya, itu misalnya ya, itu HG berarti tegak lurus juga sama garis FC gitu. Ya kalau kan garis itu bisa digeser-geser. Itu namanya kan dia bersilangan kan? Tapi kalau mau dicari jaraknya itu bisa digeser. Jadi dia tegak lurus juga tuh. Ya FC itu melalui G-nya nggak sebagai poin yang ada di BCGF-nya? Iya. FC melalui G-nya nggak yang di BCGF? Oh, enggak. Ya udah, itu kan kejawab. Itu bersilangan, tapi kalau mau dicari jaraknya nanti bisa. Ya paling nggak yang harus melalui G-nya lah. Masa G-nya nggak dianggap? Kan G-nya ada di BCGF. Kalau G-nya yang nggak dianggap berarti nggak tegak lurus. Enggak lah, kan perwakilan HG di bidang BCGF kan adalah titik G-nya kan. Dia harus melalui dia semua.
melalui G-nya dulu, baru bisa dibilang tegak lurus. Oke, BG berapa nih BG? 5. BG. Salah. Akar 34. Akar 30. 3. BH berapa BH? Kalau diagonal ruang kubus, berarti semuanya kuadratin tambahin ya. Berapa? Seratus 134. 34. Berarti kalau mau mencari X, berarti setengah dikali X dikali akar 134 sama dengan setengah dikali 5 dikali akar 34 ya? Iya. Oke, angkanya tidak akan sebagus kalau dikubus sih. Terus hasil akhirnya kayak gitu aja atau? Boleh gini aja. Ada lagi nggak sih? Ada 5. Oke, saya stop sampai 2 dulu. Ini ada contoh 2, ada 3 soal yang belum terjawab. Contoh 1 ada banyak. Ini silakan kalian kerjakan sebagai tugas. Nanti akan saya minta tolong dikumpulkan di Google Classroom-nya. Nanti akan saya buat. Contoh 1 sisanya ini. Dan contoh 2 sisanya. Akan kita bahas minggu depan. Tapi ini sebagai tugas, jadi dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian, kalau kalian mau coba contoh 3 seperti apa sih? Bagaimana cara mengerjakannya? Boleh saja. Tapi akan kita bahas juga minggu depan. Dan kemudian ada titik ke bidang. Ini masih ada lanjutannya lagi. Jadi, bertahap aja dulu. Saya tahu ini tidak sederhana. Ini berat. Tapi saya yakin sih kalian oke sih, aman sih. Harusnya bisa-bisa saja. Udah, jangan terlalu stres. Saya udah kirim juga ke mana namanya? Ke WA. Itu bisa dilihat dulu kalau mau dicoba. Ya, yang penting tahu dari proyeksi, sama kalau kalian bisa melihat itu jadi lebih mudah. Misalnya ya Pitagoras. Luas, Pitagoras, dari proyeksi. Itu aja mainannya. Bagaimana? Oke, dicoba ya. Kalau kalian nggak pernah nyoba, kalian nggak pernah gambar sendiri, letak-letak titiknya juga bingung gitu. Oke. Minggu depan akan dibahas. Jadi tolong dikerjakan. Saya minta kalian untuk mempresentasikan langkah penyelesaiannya, menjelaskan. Belajar aja ngomong, nggak apa-apa. Teorinya setahu-tahunya kalian. Karena harusnya sih ini udah. Saya nggak tahu apakah saya terlalu jauh atau bagaimana. Tapi sih harusnya sih bisa. Pak, kayaknya minggu depan nggak ada mat ya, Pak. Ah, nggak ada ya? Ya pokoknya kalau pertemuan lagi lah. Minggu depan nggak ada mat ya? Kalian masuk apa off? Minggu depan? Kita minggu depan kedapatan libur Selasa Kamis. Oh ya, Selasanya off ya? Kamisnya juga off ya? Waduh. Oke, berarti Selasa di tanggal 30. Ya, lumayan, waktunya panjang. Bisa coba sekalian, contoh 3. Kalau udah bisa, wah enak.
soal di contoh 3 lebih banyak soal yang berbentuk segitiga sama kaki gitu-gitulah. Nah, ya tantangannya beda lagi. Ini jarak titik garis, nanti ada titik bidang, lalu ada garis-garis, garis bidang. Jika memungkinkan kita akan sampai sudut-sudut antara garis, sudut antara dua garis, sudut antara garis dengan bidang, dan juga sudut antara dua bidang. Tapi kita nggak tahu sampainya mana, paling nggak jarak dulu nih, jarak soalnya esensial sih. Oke. Sebenarnya tidak terlalu sulit, cuma mungkin karena baru dan perlu membayangkan sih, belajar membayangkan itu yang susah. Oke. Ada yang mau disampaikan dari kalian? Ada yang mau ditanyakan? Jadi selama nanti kelas 12 US kalian selang-seling tetap aja dihitung kehadiran. Jadi ya tetap masuk, dan mungkin nih info awal aja untuk kalian. Kita akan ada UHB lagi CBT itu di April pertengahan. Ntar jadwalnya juga akan ada, tapi ya disiapkan aja di April pertengahan 14. Seperti yang 14 mulai. Itu juga sama, ada selang-selingnya juga kalian ketika kelas 12 ujian praktik. Oke. Itu informasi awal saja, jadi bisa lebih mengondisikan. Sama, udah disampaikan belum? Kalian akan ada diminta foto. Udah ya? Udah. Fotonya di tanggal 31. Oke, semuanya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih. Sampai jumpa 2 minggu ke depan berarti ya. Cukup lama. Dan satu lagi, untuk besok, saya tukeran dengan Pak Yohanes. Jadi besok saya yang masuk. Hari Rabunya itu Pak Yo yang masuk. Besok, berarti kan kemarin saya udah minta kalian mengerjakan yang dari mat wajib itu tentang trigono, bagian awal-awal. Saya akan menjelaskan lagi, mereview sedikit konsepnya, yang udah pernah saya singgung waktu mat minat. Lalu selebihnya kita akan bahas soal-soalnya aja dari yang buku cetak. Oke, itu untuk besok. Baik semuanya, terima kasih. Selamat siang dan selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Istirahat.